Halo, sahabat jendela sejarah Nusantara. Di balik megahnya Gunung Merapi yang menjulang gagah, ternyata tersembunyi sebuah legenda tua yang menakjubkan. Sebuah kisah tentang dua empu sakti, Empu Rama dan Empu Pamadi, yang konon menjadi bagian penting dari asal-usul terbentuknya Gunung Merapi. Dalam legenda ini, mereka didatangi oleh dua dewa, Batara Narada dan Dewa Penyarikan, yang membawa pesan penting, Pulau Jawa akan berubah, dan tempat mereka berdiri akan menjadi pusat kekuatan baru, Gunung Jamurdipa. Penasaran dengan kisah lengkapnya? Yuk, kita gali bersama jejak cerita masa lalu yang membentuk alam dan budaya Nusantara. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasimu, agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah sejarah menarik lainnya hanya di Jendela Sejarah Nusantara. Selamat menyaksikan. Di sebuah wilayah yang tenang dan subur di tengah Pulau Jawa, hiduplah dua orang empu sakti bernama Empu Rama dan Empu Pamadi. Mereka dikenal sebagai pembuat pusaka terhebat di masanya. Keduanya tidak hanya piawai dalam menempa senjata dari logam, tetapi juga ahli dalam merapal mantra dan ilmu kebatinan. Banyak raja-raja dan ksatria dari berbagai penjuru negeri yang datang untuk memohon pusaka dari tangan mereka. Meski sering dibandingkan, keduanya hidup dalam harmoni, saling melengkapi dan menghormati keahlian masing-masing. Empu Rama dikenal sebagai sosok yang tenang, bijak, dan lembut. Ia sering menghabiskan waktunya dalam meditasi dan perenungan mendalam tentang hakikat kehidupan. Sementara itu, Empu Pamadi adalah kebalikannya, berjiwa berapi-api, ambisius, dan selalu haus akan tantangan serta pengakuan. Meskipun memiliki sifat berbeda, mereka berbagi satu tujuan yang sama, menciptakan pusaka yang bisa menjadi pelindung kebaikan dan keseimbangan dunia. Mereka tinggal di sebuah padepokan kecil di lereng pegunungan, tempat yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk dunia luar. Namun, suatu hari, langit berubah. Angin kencang datang dari arah timur, membawa bau belerang yang tidak biasa. Awan menggantung gelap meski matahari bersinar terang. Burung-burung tak lagi bernyanyi, dan binatang-binatang hutan mendadak menghilang. Kedua empu menyadari bahwa ada sesuatu yang sedang bergerak di balik alam. Empu Rama mulai bermeditasi lebih sering, mencoba mencari jawaban dari bisikan semesta. Sementara Empu Pamadi justru mengabaikannya, menganggap semuanya sebagai gejala biasa yang tidak perlu dikhawatirkan. Suatu malam, saat bumi seolah menahan napas, langit di atas padepokan kedua empu tiba-tiba terbuka dengan cahaya berkilauan yang turun dari kahyangan. Dari sana, datanglah sosok agung mengenakan jubah berkilauan, yang dikenal sebagai Batara Narada, dewa yang membawa pesan dari dunia para dewa. Ia tidak datang sendiri, di sampingnya berdiri Dewa Penyarikan yang memegang gulungan emas berisi titah suci. Semua yang menyaksikan peristiwa itu terpesona sekaligus ketakutan, mengetahui bahwa kehadiran mereka bukanlah pertanda biasa. Batara Narada dengan suara lantang namun lembut menyampaikan perintah dari Batara Guru, "Wahai Empu Rama dan Empu Pamadi, tempat ini akan menjadi lokasi berdirinya Gunung Jamurdipa, gunung suci yang akan menyeimbangkan Pulau Jawa yang miring ke barat. Oleh karena itu, kalian harus meninggalkan tempat ini dalam waktu 7 hari. Jika tidak, kekuatan langit akan melaksanakan kehendaknya tanpa kompromi." Dewa Penyarikan membuka gulungan emas yang memuat peta serta ramalan mengenai bencana besar yang akan terjadi jika titah itu diabaikan. Empu Rama menyambut titah itu dengan hati pasrah dan penuh kesadaran, menyadari kekuatan para dewa jauh di atas manusia. Ia segera mulai mempersiapkan diri dan murid-muridnya untuk meninggalkan padepokan. Namun, berbeda dengan Empu Rama, Empu Pamadi justru merasa tersinggung dan menentang perintah tersebut. Baginya, tempat itu adalah rumahnya, hasil kerja kerasnya selama bertahun-tahun, dan tidak pantas diambil begitu saja. "Siapapun dewa itu, aku tidak akan pergi," katanya dengan tegas, membangkitkan ketegangan yang akan mengubah segalanya. Penolakan Empu Pamadi membuat suasana menjadi sangat tegang. Empu Rama berusaha membujuk rekannya agar mengerti bahwa perintah dewa adalah sesuatu yang tidak bisa dilawan manusia biasa. Ia mengingatkan Empu Pamadi tentang pentingnya menjaga keseimbangan alam dan menghormati kehendak langit. Namun, Empu Pamadi semakin keras kepala, menganggap perintah itu sebagai ancaman terhadap karyanya dan hidupnya di tempat itu. Ia mulai mempersiapkan diri untuk menghadapi apapun demi mempertahankan padepokannya. Sementara itu, alam mulai menunjukkan gejala yang semakin mengkhawatirkan. Gemuruh terdengar dari perut bumi, dan angin kencang mulai menerjang.
Hewan-hewan dan penduduk desa semakin ketakutan, mereka mulai mengungsi meninggalkan daerah itu. Empu Rama merasakan betapa besar kekuatan yang akan datang, sementara Empu Pamadi semakin yakin bahwa ia harus bertahan demi mempertahankan segala yang sudah diciptakan dengan susah payah. Konflik batin dan fisik antara keduanya pun tak terhindarkan. Dalam puncak ketegangan, langit berubah menjadi gelap dan petir menggelegar, seakan-akan alam sendiri mulai murka. Batara Narada dan Dewa Penyarikan muncul kembali dan mengingatkan Empu Pamadi akan konsekuensi dari penolakannya. Namun Empu Pamadi memilih untuk melawan, memanfaatkan pusaka-pusaka sakti buatannya untuk mempertahankan tempat itu. Pertarungan antara dua kekuatan besar yang sangat sakti pun dimulai, bukan hanya antara dua empu, tetapi juga antara kehendak manusia dan kehendak langit. Pertempuran antara Empu Rama dan Empu Pamadi berlangsung sengit di kaki bukit tempat padepokan mereka berdiri. Empu Pamadi dengan tombak angin weningnya melontarkan badai angin dan petir yang menggelegar, sementara Empu Rama menggerakkan keris bara jagat yang menyemburkan api panas membara. Kedua pusaka sakti itu saling beradu, menciptakan ledakan energi yang mengguncang bumi dan langit. Hutan sekitar terbakar, dan suara gemuruh terdengar hingga ke pelosok desa yang jauh. Meski kuat, Empu Rama berusaha menghindari pertempuran terbuka. Ia tetap berusaha membujuk Empu Pamadi agar menghentikan pemberontakannya dan menerima titah para dewa. Namun, amarah dan keangkuhan Empu Pamadi sudah memuncak. Ia merasa dunia harus tunduk pada kekuatannya, bukan sebaliknya. Dalam kemarahannya, Empu Pamadi mengeluarkan mantra-mantra terlarang yang membangkitkan kekuatan kegelapan, semakin memperparah keadaan. Pertempuran itu bukan hanya perang fisik, tapi juga perang spiritual. Batara Narada dan Dewa Penyarikan mengamati dari kejauhan dengan hati berat. Mereka tahu bahwa pertempuran ini adalah ujian terbesar bagi kedua empu, dan jika tidak ada yang menyerah, kehancuran akan melanda bukan hanya padepokan, tapi seluruh Pulau Jawa. Sementara itu, gunung-gunung di sekitar mulai berguncang, pertanda sesuatu yang lebih besar akan segera lahir dari amarah kedua empu tersebut. Di tengah guncangan hebat dan ledakan energi magis yang menggema, Empu Rama tetap berusaha menenangkan Empu Pamadi. Ia menyadari bahwa pertarungan ini bukan hanya tentang ego atau kekuasaan, melainkan tentang nasib Pulau Jawa dan keseimbangan alam semesta. Dengan penuh ketulusan, Empu Rama mengulurkan tangannya, bukan untuk menyerang, tapi untuk mengajak rekannya berdamai dan menerima kehendak para dewa demi kebaikan bersama. Empu Rama mulai merapal mantra sakti yang penuh cahaya, memancarkan aura ketenangan dan pengampunan. Ia berbicara dengan suara lembut, menyentuh jiwa Empu Pamadi yang mulai goyah di tengah amarahnya. Dalam hati Empu Rama, ia berharap agar pamannya yang terkasih itu bisa memahami bahwa perlawanan bukanlah jalan keluar, dan bahwa menerima perubahan adalah bagian dari perjalanan hidup yang harus dijalani. Perlahan-lahan, energi gelap yang menyelimuti Empu Pamadi mulai memudar. Perlahan, ketegangan mulai mencair. Empu Pamadi yang terhuyung oleh kelelahan dan keputusasaan mulai menurunkan tombaknya. Ia menyadari betapa besar kebesaran hati Empu Rama dan betapa kuatnya ikatan persaudaraan mereka. Namun, pengaruh kegelapan yang pernah ia lepaskan masih meninggalkan bekas di alam ini, yang kelak akan membentuk Gunung Merapi sebagai lambang kekuatan sekaligus peringatan akan pentingnya keseimbangan antara manusia, alam, dan langit. Kedamaian mulai mengambang di udara, walau tanda-tanda perubahan besar belum sepenuhnya berakhir. Setelah Empu Pamadi akhirnya menerima ajakan damai dari Empu Rama, kedua empu bersatu untuk menghadapi kehendak para dewa. Batara Narada dan Dewa Penyarikan turun kembali ke bumi, menyaksikan dengan senyum haru bahwa kedamaian telah tercapai. Mereka lalu mengumumkan bahwa kini saatnya Pulau Jawa akan mengalami perubahan besar yang akan membentuk bentang alamnya untuk selamanya. Gunung Jamurdipa akan segera bangkit, dan kedua empu harus membantu dalam proses agung ini. Empu Rama dan Empu Pamadi mulai mempersiapkan ritual besar yang harus dilakukan di lokasi padepokan mereka. Dengan ilmu dan pusaka yang dimiliki, mereka merapal mantra-mantra kuno yang menggabungkan kekuatan alam, langit, dan leluhur. Angin, api, tanah, dan air bersatu, berputar dalam tarian alam yang luar biasa. Suara gemuruh dan getaran bumi semakin kuat menandakan proses pembentukan gunung yang sakral sedang berlangsung, melahirkan keindahan sekaligus kekuatan yang tak tergoyahkan. Warga sekitar yang menyaksikan fenomena ini merasakan ketakutan sekaligus kekaguman.
Mereka tahu perubahan besar sedang terjadi, sesuatu yang tidak bisa mereka tolak atau hindari. Anak-anak Empu Rama dan Empu Pamadi mulai membantu, menyebarkan mantra perlindungan agar proses pembentukan gunung berjalan lancar. Legenda Gunung Merapi pun mulai terbentuk dalam benak semua orang, menjadi cerita turun-temurun tentang asal-usul gunung yang agung dan sakral itu. Getaran dan gemuruh yang terjadi semakin menguat hingga bumi di sekitar padepokan terangkat perlahan-lahan. Tanah mulai membentuk gunung besar yang menjulang tinggi ke langit, berasap dan berapi seperti naga yang terbangun dari tidur panjangnya. Inilah awal dari terbentuknya Gunung Merapi, gunung berapi yang penuh kekuatan sekaligus misteri. Empu Rama dan Empu Pamadi berdiri di puncak, menyaksikan karya agung alam yang lahir dari perpaduan ilmu dan kehendak para dewa. Namun, meskipun damai telah tercipta di antara mereka, bekas pertarungan dan energi gelap dari Empu Pamadi belum sepenuhnya hilang. Energi itu menyatu dalam Gunung Merapi, menjadikannya gunung yang tidak hanya indah tetapi juga berbahaya dan penuh misteri. Letusan-letusan kecil mulai terjadi, mengingatkan manusia bahwa kekuatan alam harus dihormati dan dijaga keseimbangannya. Gunung ini menjadi simbol kekuatan sekaligus peringatan akan pentingnya keharmonisan antara manusia dan alam. Penduduk desa mulai membangun kehidupan baru di kaki gunung yang kini menjadi pusat perhatian dan ketakutan sekaligus harapan. Mereka percaya bahwa Empu Rama dan Empu Pamadi kini menjadi penjaga gunung, melindungi pulau dari bahaya dan menjaga keseimbangan dunia. Kisah tentang asal-usul Gunung Merapi mulai tersebar luas, diwariskan dari generasi ke generasi sebagai legenda sakral yang mengingatkan akan kekuatan dan kebijaksanaan yang tak bisa diremehkan. Setelah terbentuknya Gunung Merapi, Batara Narada dan Dewa Penyarikan kembali memberikan pesan penting kepada Empu Rama dan Empu Pamadi. Mereka mengingatkan bahwa gunung ini bukan hanya sekadar mahakarya alam, tetapi juga titisan kekuatan para dewa yang harus dijaga dengan penuh kesadaran. Gunung Merapi menjadi penjaga keseimbangan Pulau Jawa, dan siapapun yang merusak atau mengabaikan kekuatannya akan menghadapi konsekuensi berat dari alam dan langit. Para empu pun diberi tugas suci untuk menjaga dan merawat Gunung Merapi, memastikan agar energi yang mengalir tetap harmonis dan tidak membawa bencana besar. Mereka juga diberi kemampuan untuk menyampaikan pesan-pesan dari para dewa kepada manusia melalui mimpi dan tanda-tanda alam. Empu Rama dan Empu Pamadi menerima tanggung jawab ini dengan rendah hati, berjanji untuk menjaga gunung dan mengajarkan masyarakat akan pentingnya keharmonisan dengan alam. Seiring waktu, masyarakat di sekitar Gunung Merapi mulai mengenal tanda-tanda alam sebagai bahasa para dewa. Mereka belajar untuk menghormati dan memahami letusan-letusan kecil, angin kencang, dan awan asap sebagai peringatan dan petunjuk. Legenda Gunung Merapi pun berkembang menjadi kisah penuh hikmah yang mengajarkan nilai keharmonisan, keberanian, dan kesetiaan terhadap alam dan para leluhur. Gunung Merapi bukan hanya menjadi simbol kekuatan alam, tapi juga pusat budaya dan spiritual yang penting bagi seluruh Pulau Jawa. Waktu berlalu, dan Empu Rama serta Empu Pamadi meneruskan ajaran serta tanggung jawab menjaga Gunung Merapi kepada keturunan mereka. Anak-anak dan cucu-cucu mereka tumbuh dengan mempelajari ilmu pusaka dan tata cara menjaga keseimbangan alam yang diajarkan oleh para empu. Mereka dibesarkan dengan rasa hormat yang dalam terhadap gunung, dan mengetahui betapa pentingnya menjaga hubungan baik antara manusia dan alam semesta. Keturunan para empu ini kemudian membentuk komunitas khusus yang menjaga rahasia pusaka dan tradisi leluhur mereka. Mereka menjadi penjaga spiritual Gunung Merapi dan menjadi jembatan antara manusia dan kekuatan gaib yang bersemayam di gunung tersebut. Komunitas ini hidup harmonis dengan warga sekitar, membantu memberikan petunjuk dan perlindungan ketika Gunung Merapi menunjukkan tanda-tanda aktivitasnya. Masyarakat sekitar Gunung Merapi semakin mempercayai keberadaan keturunan empu ini sebagai sosok sakral yang memiliki hubungan khusus dengan para dewa dan alam. Mereka sering mengadakan upacara adat dan ritual untuk menghormati leluhur dan menjaga agar keseimbangan di Gunung Merapi tetap terjaga. Dengan demikian, legenda dan tradisi yang dimulai oleh Empu Rama dan Empu Pamadi terus hidup dan berkembang dalam masyarakat hingga kini. Meski Gunung Merapi telah terbentuk dengan megah dan dijaga oleh keturunan para empu, bayang-bayang Gunung Jamurdipa tetap mengancam keseimbangan Pulau Jawa. Gunung Jamurdipa yang disebutkan dalam titah para dewa sebelumnya adalah gunung sakti yang memiliki kekuatan besar dan gelap.
Letak gunung ini yang miring diyakini akan menyebabkan Pulau Jawa tidak stabil, dan para empu harus mewaspadai kemungkinan munculnya bahaya dari sana. Empu Rama dan Empu Pamadi, meski sudah tiada, telah mewariskan ilmu dan wasiat kepada keturunan mereka agar selalu waspada terhadap ancaman ini. Keturunan empu secara rutin mengadakan ritual untuk menenangkan energi negatif dari Gunung Jamurdipa, serta berusaha menjaga agar kekuatan gelapnya tidak mengganggu keseimbangan alam. Namun, tanda-tanda gejala letusan dan guncangan yang lebih sering muncul membuat warga sekitar was-was dan mulai mencari perlindungan. Ketakutan akan Gunung Jamurdipa menjadi cerita yang menambah misteri dalam legenda Gunung Merapi. Masyarakat percaya bahwa ketika Gunung Jamurdipa benar-benar bangkit, Pulau Jawa bisa mengalami bencana besar yang mengancam kehidupan. Oleh karena itu, peran keturunan empu dan penjaga gunung menjadi sangat penting untuk mencegah malapetaka dan menjaga kelangsungan hidup generasi mendatang. Keturunan Empu Rama dan Empu Pamadi semakin giat mengadakan ritual-ritual khusus untuk menjaga keseimbangan Gunung Merapi. Setiap bulan purnama, mereka berkumpul di kaki gunung untuk melantunkan mantra-mantra sakral dan mempersembahkan sesaji kepada para dewa dan roh leluhur. Ritual ini diyakini dapat menenangkan amarah Gunung Merapi dan mencegah letusan yang dahsyat. Dalam ritual tersebut, keturunan para empu menggunakan pusaka-pusaka peninggalan Empu Rama dan Empu Pamadi, seperti keris bara jagat dan tombak angin wening. Mereka percaya bahwa pusaka-pusaka ini masih mengandung energi sakti yang mampu mengontrol dan menyeimbangkan kekuatan alam yang bergejolak. Kekuatan pusaka itu juga menjadi simbol bahwa para empu dan keturunannya selalu menjaga amanat para dewa. Masyarakat di sekitar Gunung Merapi pun mulai ikut serta dalam ritual ini dengan penuh penghayatan dan rasa hormat. Mereka memahami bahwa menjaga hubungan harmonis dengan Gunung Merapi adalah kunci untuk hidup aman dan damai. Dari ritual-ritual inilah, legenda Gunung Merapi semakin melekat dalam budaya dan kehidupan sehari-hari masyarakat, menjadi bagian penting dari identitas mereka. Seiring berjalannya waktu, masyarakat di sekitar Gunung Merapi mulai menyaksikan berbagai tanda alam yang dianggap sebagai peringatan dari para dewa. Kabut tebal yang turun tiba-tiba, hewan-hewan yang gelisah, dan getaran tanah yang semakin sering terjadi menjadi sinyal bahwa Gunung Merapi sedang berbicara kepada manusia. Keturunan para empu segera mengartikan tanda-tanda ini melalui ilmu yang mereka pelajari dari leluhur. Tanda-tanda alam tersebut bukan hanya menunjukkan potensi letusan, tetapi juga pesan agar manusia lebih menjaga keseimbangan alam dan tidak serakah mengambil sumber daya tanpa memikirkan akibatnya. Empu Pu dan keturunannya sering memberi nasihat kepada warga agar hidup selaras dengan alam dan menghormati warisan leluhur. Mereka juga memperingatkan agar jangan mencoba memancing kemarahan gunung dengan tindakan yang merusak lingkungan. Kehidupan masyarakat pun mulai berubah. Mereka menjadi lebih sadar akan pentingnya menjaga alam sekitar. Banyak yang mulai melakukan upacara dan doa bersama sebagai bentuk penghormatan kepada Gunung Merapi dan para dewa. Legenda yang berakar dari kisah Empu Rama dan Empu Pamadi semakin kuat, menjadi pedoman hidup yang mengajarkan bahwa alam adalah kekuatan besar yang harus dihormati dan dijaga. Mendapati tanda-tanda alam yang semakin intens, keturunan Empu Rama dan Empu Pamadi mulai mempersiapkan diri untuk kemungkinan letusan Gunung Merapi. Mereka mengumpulkan ilmu dan pusaka yang pernah diwariskan oleh para leluhur, memperkuat ritual-ritual sakral yang mampu menenangkan gunung. Persiapan ini bukan hanya untuk melindungi diri mereka sendiri, tetapi juga untuk membantu masyarakat sekitar agar tetap selamat dari bencana. Para keturunan empu membentuk kelompok penjaga yang bertugas memberi peringatan dini kepada penduduk. Mereka mempelajari gejala-gejala alam dan mengajarkan cara merespon saat gunung mulai mengamuk. Mereka juga mengorganisir latihan evakuasi, memastikan warga tahu jalur aman dan tempat berlindung. Dengan disiplin tinggi dan rasa tanggung jawab, mereka menjalankan tugas ini demi menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Masyarakat semakin percaya dan bergantung pada keturunan empu sebagai pelindung dan penasihat spiritual. Mereka menyadari bahwa legenda Gunung Merapi bukan hanya cerita masa lalu, tetapi pedoman hidup yang nyata dan relevan. Dalam suasana waspada yang penuh harapan, semua bersatu untuk menghadapi kemungkinan yang akan datang, berpegang pada kebijaksanaan leluhur dan kekuatan alam yang tak bisa mereka lawan. Setelah berbulan-bulan tanda-tanda alam semakin jelas dan intens, akhirnya Gunung Merapi memperlihatkan letusan pertamanya sejak terbentuk.
Suara gemuruh menggelegar membelah udara, disertai semburan asap hitam tebal yang membumbung tinggi ke langit. Lava panas mulai mengalir perlahan menuruni lereng gunung, memaksa warga sekitar untuk segera mengevakuasi diri ke tempat yang lebih aman. Keturunan Empu Rama dan Empu Pamadi segera menggelar ritual khusus di kaki gunung untuk menenangkan amarah alam yang mulai meledak. Mereka melantunkan mantra-mantra dan mempersembahkan sesaji dengan penuh hikmat, memohon agar letusan ini tidak menjadi bencana besar yang menghancurkan. Meski takut, mereka percaya bahwa kekuatan pusaka dan ilmu leluhur masih mampu menahan amukan Gunung Merapi. Warga yang menyaksikan letusan itu merasa campuran antara takut dan kagum. Mereka semakin yakin akan keberadaan dan kekuatan legenda Gunung Merapi, yang bukan sekadar cerita tetapi kenyataan yang harus mereka hadapi dengan keberanian dan kebijaksanaan. Letusan pertama ini menjadi titik awal dari banyak cerita dan pengalaman yang akan diwariskan dari generasi ke generasi. Menghadapi letusan Gunung Merapi yang pertama, masyarakat di sekitar gunung menyadari pentingnya kebersamaan dan gotong royong. Mereka mulai membentuk kelompok-kelompok tanggap darurat, saling membantu dalam evakuasi dan penanganan korban terdampak. Keturunan Empu Rama dan Empu Pamadi menjadi pusat koordinasi, memberikan arahan dan menjaga semangat warga agar tetap kuat di tengah cobaan. Kerja sama antar warga mempererat tali persaudaraan dan menumbuhkan rasa saling percaya. Tidak hanya mereka yang tinggal di lereng gunung, tetapi juga warga dari desa-desa jauh turut memberikan bantuan dan dukungan. Masyarakat belajar bahwa dalam menghadapi amarah alam, kekuatan bersama jauh lebih penting daripada sekadar ketakutan sendiri-sendiri. Di tengah kekacauan dan ketidakpastian, legenda Gunung Merapi semakin hidup dan menginspirasi. Cerita tentang para empu dan pesan dari para dewa menjadi penyemangat bagi semua orang untuk tetap tegar dan menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Bersama, mereka berharap bisa melewati masa sulit dan membangun kehidupan baru yang lebih baik. Setelah letusan pertama yang mengguncang hati semua orang, datanglah sebuah tanda dari langit yang dianggap sebagai isyarat dari para dewa. Pada malam hari, cahaya berkilauan muncul di langit Gunung Merapi, membentuk pola-pola bintang yang indah dan misterius. Keturunan Empu Rama dan Empu Pamadi melihat fenomena ini sebagai pertanda bahwa para dewa masih mengawasi dan memberikan perlindungan kepada mereka. Masyarakat berkumpul di kaki gunung untuk menyaksikan keajaiban tersebut, penuh rasa haru dan syukur. Mereka mengadakan doa bersama dan ritual kecil untuk menghormati para dewa, menguatkan ikatan spiritual yang sudah terjalin sejak zaman para empu. Cahaya dari langit itu menjadi sumber harapan, memberi semangat bagi mereka untuk terus berjuang menghadapi tantangan yang masih menanti. Fenomena ini juga menjadi pengingat bahwa Gunung Merapi bukan sekadar gunung biasa, tetapi tempat suci yang dipenuhi energi kosmik dan spiritual. Masyarakat belajar lebih dalam arti keselarasan antara manusia, alam, dan langit, memperkuat ikatan mereka dengan warisan leluhur dan tugas menjaga keseimbangan Pulau Jawa. Meski Gunung Merapi mulai tenang setelah letusan pertama, ancaman dari Gunung Jamur-Dipa semakin nyata. Kabar tentang aktivitas aneh dan getaran hebat di sekitar Gunung Jamur-Dipa menyebar ke seluruh Pulau Jawa, menimbulkan kekhawatiran besar. Keturunan Empu Rama dan Empu Pamadi menyadari bahwa bahaya yang pernah diperingatkan oleh para dewa mulai mendekat. Dalam upaya mencegah bencana lebih besar, para keturunan empu meningkatkan kewaspadaan dan memperkuat ritual pelindung. Mereka menggabungkan kekuatan pusaka dan ilmu leluhur untuk menahan energi gelap Gunung Jamur-Dipa yang berpotensi membuat Pulau Jawa miring dan hancur. Masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan bersiap menghadapi kemungkinan terburuk dengan tetap menjaga kedamaian hati. Ketegangan dan ketakutan menyelimuti banyak orang, tetapi juga memicu semangat persatuan dan solidaritas. Keturunan empu dan masyarakat berkomitmen untuk tidak menyerah menghadapi ancaman ini, berpegang pada legenda dan kekuatan leluhur sebagai bekal menghadapi masa depan yang penuh ketidakpastian. Menyadari bahwa ancaman dari Gunung Jamur-Dipa semakin dekat, keturunan Empu Rama dan Empu Pamadi berjuang keras untuk menjaga keseimbangan alam. Mereka mengadakan berbagai ritual sakral yang lebih intens dan mempersiapkan diri dengan ilmu dan pusaka peninggalan para leluhur. Setiap malam mereka berkumpul di tempat-tempat keramat di lereng Gunung Merapi untuk memohon kekuatan dan perlindungan dari para dewa. Perjuangan mereka tidak hanya fisik, tetapi juga spiritual. Para keturunan empu menghadapi berbagai ujian berupa gangguan gaib dan cobaan berat yang mencoba menggoyahkan tekad mereka.
Namun, berkat ikatan kuat dengan leluhur dan semangat menjaga warisan, mereka tetap tegar dan fokus pada tujuan menjaga Pulau Jawa dari kehancuran yang diakibatkan oleh Gunung Jamur Dipa. Masyarakat di sekitar juga semakin percaya dan mendukung perjuangan ini. Mereka ikut serta dalam berbagai ritual dan doa bersama, menjalin solidaritas yang kuat. Kekuatan bersama ini menjadi sumber harapan untuk menahan amarah alam dan memastikan bahwa legenda Gunung Merapi terus hidup sebagai pelajaran bagi generasi yang akan datang. Ketegangan semakin memuncak ketika energi gelap dari Gunung Jamur Dipa mulai merembes ke Gunung Merapi, memicu pertempuran spiritual yang dahsyat antara para keturunan empu dan kekuatan jahat yang mengancam keseimbangan alam. Dalam suasana yang mencekam, mantra-mantra kuno dan pusaka sakti digunakan untuk menahan gelombang energi destruktif yang mencoba menghancurkan Pulau Jawa. Pertempuran ini bukan hanya berlangsung di dunia nyata, tetapi juga di alam gaib, di mana para empu berhadapan langsung dengan roh-roh jahat dan makhluk halus yang diperintah oleh kekuatan gelap. Keteguhan hati, ilmu yang diwariskan, dan doa-doa tulus menjadi senjata utama mereka untuk menundukkan kegelapan dan melindungi bumi serta manusia yang tinggal di dalamnya. Meskipun pertempuran berlangsung sengit dan melelahkan, semangat para keturunan empu tidak pernah pudar. Mereka percaya bahwa dengan kekuatan leluhur dan bantuan para dewa, keseimbangan alam akan kembali pulih. Pertempuran spiritual ini menjadi titik penting dalam menjaga keberlangsungan hidup di Pulau Jawa dan mewujudkan legenda Gunung Merapi sebagai simbol kekuatan dan harapan. Setelah pertempuran spiritual yang panjang dan melelahkan, akhirnya kekuatan kebaikan berhasil menundukkan gelombang energi gelap dari Gunung Jamur Dipa. Gunung Merapi kembali tenang, dan keseimbangan alam di Pulau Jawa pun pulih seperti semula. Keturunan Empu Rama dan Empu Pamadi serta seluruh masyarakat merasakan kelegaan yang mendalam, mengetahui bahwa warisan leluhur dan legenda gunung ini masih menjadi pelindung mereka. Untuk memperingati kemenangan ini, masyarakat mengadakan upacara besar di kaki Gunung Merapi, sebagai ungkapan syukur dan penghormatan kepada para dewa serta leluhur yang telah menjaga mereka. Pusaka-pusaka sakti kembali disimpan dengan aman, dan ilmu-ilmu kuno diteruskan kepada generasi muda agar tradisi dan kearifan tetap hidup. Gunung Merapi kini menjadi simbol keteguhan, persatuan, dan keharmonisan antara manusia dengan alam. Legenda Gunung Merapi pun terus diceritakan dari generasi ke generasi, bukan hanya sebagai kisah mistis, tetapi juga sebagai pelajaran penting tentang pentingnya menjaga keseimbangan alam dan menghormati warisan leluhur. Dengan semangat itu, masyarakat Pulau Jawa percaya bahwa mereka mampu menghadapi tantangan apapun, selama mereka tetap bersatu dan menjaga harmoni dengan alam.